Terus ngomongin soal materi dan pembawa materinya ini, ya, itu adalah beliau orang yang kita nggak perlu ragukan lagi ya, karena beliau ini adalah penulis buku Siapkah Kamu Menikah. Terus kemudian beliau ini juga terapis Safety Healing Movement, yang mana di sini ini ya khusus untuk pernikahan dan juga keluarga gitu. Jadi beliau ini adalah terapis yang mana pastinya sangat memahami gitu ya, yang berhubungan dengan psikologi. Wah, ini jangan diragukan lagi ya untuk pematerinya ini. Nah, yaitu siapa? Ya, ada yang sudah kenal kira-kira pematerinya? Coba, ada yang bisa nebak? Coba tebak di kolom chat, boleh? Nih, sambil Rama bacakan juga ya. Ini tadi ada Basiron dari Sidoarjo, kemudian ada Zaratul Siti dari Jawa Barat. Jawa Barat mana ini kotanya? Kota kabupatennya. Elsa dari Bojonegoro. Oh, Jawa Barat, Surabaya bagian barat. Oke. Kemudian ini Wisma dari Malang. Halo Wisma. Oke, ini sudah ada yang jawab ya. Jadi betul kata Afifa. Jadi beliau ini adalah Mbak Viko. Jadi kita manggilnya Mbak aja ya, karena memang beliau ini orang yang ya umurnya nggak jauh dari kita, nggak jauh dari angka kepala 3 gitu ya. Jadi kita panggil Mbak aja, dan kita biar bisa lebih akrab lagi dengan Mbak Viko. Jadi sahabat siaga di sini kita kupas tuntas, kita selesaikan, dan pertanyaan-pertanyaan apapun nanti bisa ditanyakan ya berkaitan dengan pornografi dalam pernikahan seperti itu. Oke, sudah siap semuanya kali ya? Oke, yuk kalau sudah siap boleh kasih reaksi dulu di kolom chat, kasih jempolnya, boleh kasih smile, boleh, biar pematerinya gitu ya, atau Mbak Viko itu semangat juga memberikan materinya. Boleh ya? Oke, yuk silakan. Amerta Project. Nih, ada yang sudah nggak sabar nih ya untuk segera dibahas. Wah, keren. Yuk, yang lain belum siap nih kayaknya. Oke, sambil Rama juga mau mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan alat tulisnya dulu. Ini penting banget ya. Jadi barangkali ada mindset-mindset yang mungkin selama ini kita ragu gitu ya. Ragu dalam melangkah gitu. Jadi kira-kira pornografi dalam pernikahan ini seperti apa ya? Apakah pemikiran saya selama ini benar gitu ya? Nah, itu kita tanyakan aja di sini. Gitu ya. Karena nanti dibahasnya adalah melalui sudut pandang psikologi pastinya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, yuk. Mana nih yang lain? Apakah masih belum siap? Ada Mela. Ayo kakak. Ayo kemana ini ya? Oke. Yang lain mana nih? Kayaknya belum siap. Kasih semangatnya buat Mbak Viko. Yuk. Kasih semangatnya lewat kolom chat. Oke, Zaratul City sudah. Yang lain. Ayo, biar panas, biar pematerinya juga semangat, isi materinya. Sebenarnya dari pematerinya memang semangat ya, tapi kita lihat juga semangatnya dari sahabat siaga ini untuk menyimak materinya. Ya, yuk yang lain mana? Oke, Mama Petiar juga sudah siap. Ayo kakak, sudah tidak sabar gitu ya. Oke, ini sudah nggak sabar banget nih ya. Nina Ardiana juga sudah siap. Oke, ini terlepas dari kita sahabat siaga yang mungkin belum menikah sekalipun, ini adalah hal yang penting ya. Kenapa? Karena ngomongin soal pornografi dalam pernikahan itu menjadi bekal untuk sahabat siaga yang belum menikah. Nah, ini keren banget pastinya. Terus kalau yang sudah menikah pastinya penting banget. Mungkin selama ini ada mindset atau mungkin ada paradigma yang itu keliru terkait pornografi dalam pernikahan, itu bisa kita selesaikan juga pada malam hari ini, gitu ya. Oke. Nah, ini karena sudah banyak yang siap, silakan untuk Mbak Viko
waktu dan tempat kami berikan. Silakan Mbak. Cek. Sambil aku pindah iki ngelek rek. Habibi. Laptop. Cepetan Ki. Jadi host. Oh iya. Mohon maaf. Halo Mbak Viko, suaranya belum masuk. Gimana? Halo Mas Rama, suaranya sudah jelas? Sudah jelas Mbak? Sudah jelas. Halo sahabat siaga, nggak ketemu lama ya. Baik, saya mulai langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Rama, kemana ini? Mas Habibie apa Mas Rama hostnya? Mas Rama? Halo? Mas Habibie? Oke, langsung aja ya. Mungkin ya, halo Mbak. Gimana? Ya. Sudah stabil? Sudah nggak nge-lag? Oke, jadi untuk hostnya ini ada Bibi yang akan membantu untuk materinya. Oke, siap sama Mas Habibie ya. Baik, sebelumnya tadi saya sudah salam belum ya? Saya ulangi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat siaga. Kita langsung aja ya, karena sudah jam 19.34. Pengennya biar tepat waktu. Jangan lupa untuk sebelum memulai, tadi sudah di warning sama Mas Rama untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Kita doa dulu, doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu tidak hanya sekedar sebuah pengetahuan, yang kalau pengetahuan itu kita hanya tahu aja gitu ya. Tapi kalau misalnya itu menjadi ilmu yang bermanfaat, itu otomatis nantinya juga akan berimpact dalam kehidupan kita. Kayaknya berisik deh Mas, ada yang suaranya bocor atau gimana ya Mas Rama? Halo Mas? Halo? Mas Rama, halo? Ya, halo, sudah Mbak? Iya, oh sudah, oke. Oke, jadi untuk bahasan malam hari ini itu agak panas-panas gitu ya. Seperti hawanya yang musim kemarau sekarang ini panas banget ya. Sampai di berapa kalau di Surabaya 38 kali ya derajat ya. Jadi pornografi dalam pernikahan. Banyak sih yang sebenarnya untuk mungkin tidak mau membahas ini ya, mungkin dalam tanda kutip gitu, menjadi sesuatu yang enggan dibicarakan. Padahal banyak sekali masalah yang diakibatkan oleh kasus ini dalam sebuah pernikahan. Nah, ini ada patternnya nih, ada skemanya gitu. Nanti yang kita biar tahu runtutnya gitu. Apa impactnya ke pernikahan gitu, bahkan kepada anak kita yang nantinya juga itu menjadi bagian dari keluarga kita tentunya setelah kita menikah dan punya anak, begitu ya. Baik, pornografi dalam pernikahan. Oke, next Mas Habibie. Mas Habibie, oke. Jadi saya mungkin lebih ke global ya. Kalau pornografi itu lebih kepada aktivitas gambar ya, gambar, video gitu ya, yang isinya vulgar gitu ya, hubungan seksual. Akan tetapi nih yang lagi hits yang sekarang tuh mungkin kayak di TikTok nih, sahabat siaga juga sering lihat ya, PMO gitu. PMO itu menjadi satu kesatuan gitu dengan pornografi. Nah, apa sih PMO itu? Ada yang tahu mungkin bisa di kolom chat, ada yang tahu nggak PMO itu apa? Saya bahkan kemarin ada klien kalau nggak salah itu anak SMA gitu untuk terapi PMO. Tidak tahu. Ada yang tahu mungkin, yang lainnya tidak.
baru denger Kak, oh anak baik-baik ya. Atau mungkin kurang informasi juga bisa. Oke, next. Ini Mas, oh ini ada yang Onana Mbak Miko gitu ya. Yang Amerta Anu, oke. Baik, definisi PMO ya. PMO itu adalah kepanjangan dari P-nya pornografi, M-nya masturbation, dan O-nya orgasm gitu. Jadi itu satu rangkaian gitu ya. Yang pertama mulai dari aktivitas dia nonton gambarnya, videonya, kemudian melakukan aktivitas masturbasinya ya. Kalau dalam Islam itu namanya onana gitu ya, onani ya, onana ya. Saya ini onana aja gitu ya. Kemudian juga orgasme ini ya, yang artinya dia bisa mendapatkan puncak kenikmatan itu sendiri dari yang namanya hubungan seksual. Nah kalau misalnya nih belum menikah Mbak, kayaknya tabu ngomongin ini. Nah sebenarnya nih ya, laki-laki misalnya ketika dia balik gitu ya, itu tanpa yang bersangkutan itu melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, sebenarnya sudah tahu gitu aktivitas itu gitu ya, orgasme misalnya ya, melalui dari yang namanya mimpi basah seperti itu. Itu salah satu ya untuk yang belum menikah. Nanti kalau misalnya memang sudah menikah, itu kan menjadi suatu aktivitas yang masuk dalam kebutuhan batin ya, kebutuhan batin atau nafkah batin bagi suami istri. Jadi saya rasa sudah paham lah masalah itu ya. Jadi kita tidak fokus ke apa ya, caranya dan lain sebagainya, enggak, tapi lebih kepada oh yang seperti ini boleh nggak sih kayak gitu, oh yang seperti ini dampaknya gimana sih, seperti itu ya. Nah PMO itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan cara memuaskan diri melalui aktivitas seksual seperti melakukan masturbasi dan menonton konten porno gitu ya. Nah sebenarnya banyak dari kita nih ketika waktu masih single, masih jomblo, itu kayaknya tabu banget untuk yang namanya nonton video porno, bener nggak? Jadi kayak itu nggak boleh kayak gitu nonton video porno. Tapi kemudian hal itu menjadi anggapan yang lain di masyarakat ketika mereka punya pasangan suami istri gitu ya. Wah ini aku sudah punya suami nih, wah ini aku udah punya istri nih, jadi boleh dong sekarang nonton video kayak gituan, kayak gitu. Nah, kan ada anggapan tuh yang seperti itu. Kira-kira sahabat siaga tahu nggak sih anggapan yang seperti itu di masyarakat gitu? Kalau iya, boleh deh chat di kolom komentar gitu. Merasa bahwa dengan adanya pernikahan, dengan dia sudah melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya, kemudian dia nonton bareng dengan pasangannya, itu menjadi hal yang sangat lumrah untuk oke, sekarang aku sudah menikah, berarti aku bisa nih nonton video porno dengan pasanganku gitu. Nah sekarang saya tanya Mas Rama sih sebagai apa namanya orang yang sudah nikah gitu ya. Kira-kira anggapan itu benar nggak sih Mas Rama, menurut Mas Rama? Halo? Halo Tadi Mas mau Rama. ngetik, Mbak. Oh ya nggak Tadi mau apa-apa, ngetik. nyalain aja Yaudah. biar ada apa interaksi gitu ya. Iya kayak Oke. podcast itu. Gitu ya. Oke. Ya biar nggak Untuk anggapan yang gitu. Oke, untuk anggapan yang semacam itu nggak boleh sih Mbak. Karena ya jelas sih kalau apa ya istilahnya kan kita melihat aurat orang lain itu aja sebenarnya nggak boleh kan, begitu kan, apalagi ini dalam bentuk video yang itu istilahnya apa ya, telanjang bulat dan sebagainya kayak gitu. Keren jawabannya kayak ahli. Kayak Bu Eli Risman jawabannya. Jadi mungkin dari atas itu semua anggapan bahwa nonton video porno ketika sudah punya pasangan itu diperbolehkan ya karena merasa bahwa oh sah-sah aja karena aktivitas itu kita sudah melakukan. Tapi perlu kita ingat lagi kenapa sih itu diharamkan gitu kan ya. Kenapa itu tidak diperbolehkan. Nah, dari semua itu pasti ada tujuannya gitu ya, terutama kalau di Islam. Dan saya yakin di agama lain juga sama karena biasanya kadang saya nonton
apa ya, ini kayak siraman rohaninya orang Nasrani gitu ya, tanpa sengaja gitu. Sama di Injil itu juga menyebutkan bahwa tidak hanya berzina yang dilarang, tapi dimulai dengan mendekati gitu ya, mendekati zina, artinya kan memandang dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu kan bahayanya juga seperti itu nantinya. Nah, jadi untuk hal yang seperti itu tetap tidak diperbolehkan ya, sahabat siaga, karena itu memiliki dampak yang destruktif atau merusak kepada pernikahan kita sendiri. Nah, sama ini mungkin kita menganggap biasa aja gitu ya. Kemudian sekali waktu dan lain sebagainya. Tapi itu kan sudah termasuk dosa ya sebenarnya. Kalaupun mungkin masa lalu pernah melakukan itu, namanya manusia itu kan pernah hilaf ya. Dan sebaiknya ketika sudah dapat ilmu yang seperti ini, sudah paham apa namanya akibatnya seperti apa, maka lebih baik kita meninggalkan gitu, karena nanti itu pasti juga ada impact baiknya kalau kita mau meninggalkan, begitu kira-kira. Next, Mas Habibi. Nah, ini mitos yang berkembang. Benarkah aktivitas menonton pornografi bisa menaikkan gairah seksual suami istri? Yuk dijawab di kolom chat ya. Menurut sahabat siaga, apakah dengan nonton pornografi dengan pasangan kita nih, atau mungkin sendirian dulu gitu ya, karena mungkin merasa nggak berhasrat dengan pasangan, kayaknya sih harus ada stimulasinya dulu deh, harus nonton dulu deh gitu kan. Apakah itu akan menjadi tambahan bumbu kenikmatan suami istri gitu? Menurut sahabat siaga seperti apa? Apakah yang mungkin rasanya awalnya tuh cuma manis aja jadi ditambahin gurih-gurih gitu ya, atau ditambahin asin-asin gitu ya? Ada yang jawabannya tidak, pemanasan. Maksudnya, jadi nonton pornografi itu pemanasan gitu ya. Oke, emang ada yang beranggapan seperti itu. Nah, padahal nih ini ada penelitiannya ya. Ada penelitiannya, tapi itu Inggrisan sih, sahabat siaga. Jadi saya tidak mencantumkan gitu ya. Jadi dari penelitian itu kan pasti dari beberapa orang ya. Kalau di luar negeri itu kalau bikin penelitian itu kan pasti bukan waktu yang singkat ya. Artinya apa? Mereka itu pasti mencari koresponden beberapa orang, kemudian dalam jangka waktu tertentu. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu sebenarnya tidak meningkatkan gairah gitu loh. Tapi itu hanya kayak stimulus yang istilahnya kayak apa ya, responnya itu ngasih perasaan yang senang tapi sebentar gitu ya. Jadi langsung kayak naik gitu ya gairahnya, tapi setelah itu juga nggak bisa tahan lama gitu. Dan itu pun nantinya gairah itu akan membuat minta ditingkatkan terus dosisnya. Nah, itu kan juga nanti bahaya gitu ya. Karena tentu saja itu akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi kepada diri kita sendiri gitu ya. Diri kita sendiri itu maksudnya seperti apa Mbak Viko? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detailnya dari sisi psikologis maupun dari sisi fisik kita gitu. Nah, jadi aktivitas menonton pornografi itu hanya mitos kalau menaikkan gairah seksual suami istri. Nah, ketika memang manusia itu fitrahnya laki-laki dan perempuan menikah kemudian menyalurkan hasrat, sebenarnya Allah itu sudah ngasih ini sih ya, ngasih apa ya, ya emang jalannya yang seperti itu, kamu nanti bisa mendapatkan kenikmatan gitu tanpa kamu perlu menonton aurat orang lain, tanpa kamu melihat adegan yang seperti itu dari orang lain gitu kan. Nanti takutnya fantasinya juga bukan pasangan kita, justru ke orang lain gitu. Kalau misal memang itu hanya seru-seruan nih, dalam arti kita fokusnya hanya objek seksualitas gitu ya, bukan menyalurkan rasa kasih sayang, ya pasti dalam arti kita akan merasa kayaknya menggebu-gebu banget gitu. Tapi daripada itu semua gitu loh, dalam sebuah pernikahan itu hubungan suami istri itu salah satunya agar tercipta rasa saling menyayangi, saling mencintai gitu ya, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirinya kayak gak nyaman gitu loh atas aktivitas yang dilakukan oleh pasangannya. Nah, kurang lebih seperti itu sih ya, tidak justru malah ya.
Oke, next Mas Habibi. Nah, ini dampak ya, dampak buruk PMO. Jadi gimana sih awal mulanya manusia itu laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan ya. Saya di sini tidak memojokkan laki-laki, meskipun banyak kasus klien saya itu sebenarnya yang kecanduan PMO itu laki-laki, Mas Rama ya, dan sahabat siaga. Dan itu impactnya luar biasa ke dalam rumah tangga gitu ya. Impactnya tuh nggak main-main gitu ya. Jadi prosesnya nih ya sahabat siaga, ketika kita menonton pornografi, pertama kali kita menonton pornografi, gambar, menatap gitu ya. Pertama kali menonton, maka yang kita rasakan adalah pengen muntah atau jijik. Pertama kali. Kenapa bisa seperti itu gitu? Karena di dalam otak kita yang sebelah samping itu ada yang namanya limbik gitu ya. Ada yang namanya limbik. Nah, limbik itu mendeteksi gitu kan. Maksudnya sesuatu yang istilahnya tuh bikin gak nyaman gitu ya. Karena itu kan hal baru gitu ya. Nah, dari rangsangan gambar yang tadi, limbik itu menghasilkan yang namanya hormon dopamin ya. Sahabat si Gaga sudah tahu ya hormon dopamin itu apa gitu ya. Hormon dopamin itu adalah hormon kesenangan ya. Merokok itu juga menghasilkan dopamin ya. Olahraga itu juga menghasilkan dopamin gitu ya. Melakukan hobi yang seru itu juga menghasilkan dopamin gitu. Jadi tidak hanya hubungan seksualitas ya. Tidak hanya melihat porno, itu limbik kita memproduksi dopamin gitu ya. Nah, setelah nih melihat gambar seperti itu, kemudian limbik kita itu meresponnya kayak jijik enak gitu ya. Kemudian limbik kita memproduksi yang namanya dopamin. Kan akhirnya tuh ada kayak rasa senang, kok seru ya gitu ya. Coba dilihat lagi gitu ya. Akhirnya dilihat lagi 1 menit kayak gitu. Kemudian lama kelamaan tuh candu gitu ya, merasa kayak nyaman, tenang gitu ya. Yang awalnya mungkin itu gambar aja yang misalnya setengah vulgar, yang atasnya terlihat nggak vulgar yang total gitu ya. Terus kemudian mulai yang lebih vulgar lagi, terus kemudian dia mulai nonton tuh yang video gitu ya, yang mulai hubungan suami istri gitu ya, yang ditonton adalah hubungan badan gitu ya. Kemudian lagi tuh nanti akan kecanduan dan pengen yang lebih seru lagi gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika dopamin itu diproduksi itu otomatis PFC kita itu kan kena tuh yang namanya dopamin. PFC itu sini ya, sahabat siaga coba angkat tangannya bagian ini ya, depan otak kita, ini namanya PFC ya. Nah, ini otak PFC, nanti saya jelasin. Ini panglimanya kita gitu ya. Panglimanya manusia itu di sini ya. Ini yang membedakan kita dengan hewan gitu ya. Di agama ini juga dipelajari loh di kitab Mantek gitu. Nanti saya jelasin. Nah, otak di sini ketika kita banyak dopamin yang diproduksi oleh limbik, otomatis dopamin kita membanjiri PFC nih, sahabat siaga. Jadi langsung jadi kebanjiran ya. Jadi kebanjiran akhirnya apa? Akhirnya dia tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Itulah yang pada akhirnya bisa menjadikan itu dampak psikologis ya. Dampak ke diri sendiri dulu nih ya pastinya. Yang pertama adalah dampak psikologis, yaitu dia mood swing, kayak bad mood gitu ya, sensitif banget. Saya ada klien yang seperti itu. Jadi suaminya itu kayak dikasih tahu masukan sama istrinya tuh benar-benar nggak bisa, sama sekali nggak bisa gitu kan. Padahal sebenarnya istrinya tujuannya itu ngomong dari hati ke hati gitu. Tapi bawaannya itu kayak diintervensi gitu loh. Nah, saya nggak tahu waktu itu kalau masalahnya ini, belum tahu saya gitu ya. Beberapa kasus yang saya temui dari klien saya itu yang kasus pornografi, sebenarnya kasusnya itu masalah orang ketiga ya, perselingkuhan. Tapi kemudian saya pahami skemanya, patternnya gitu ya. Kalau nggak salah ada empat atau 5 klien saya yang ternyata inti dari masalahnya adalah pornografi.
Nah, kalau Albert Einstein itu kan pernah bilang ya, Albert itu ya, Albert apa sih namanya bahasa Inggris ya? Kalau kita punya masalah gitu ya, dikasih waktu 1 jam, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama itu adalah kita gunakan 55 menit itu untuk mencari penyebabnya dulu. Kita analisa gitu ya, penyebabnya apa. Kemudian yang 5 menit baru kita eksekusi. Nah, disitulah akhirnya karena saya belajar di dunia konseling, ketika ada kasus-kasus pernikahan itu beberapa saya petakan, saya skemakan, ternyata ujung-ujungnya itu mengerikan gitu loh ya. Ternyata pasangannya itu sudah konsumsi pornografi sejak SMP, melakukan masturbasi terus-menerus, bahkan sudah punya istri seperti itu ya, yang akhirnya berdampak ke psikologis juga gitu ya. Kemudian dia menjadi sulit untuk mengambil keputusan. Jadi perlu hati-hati nih sahabat siaga, terutama yang perempuan kalau mau cari imam dalam rumah tangga. Ada dua kebingungan gitu, antara memang nih pasangan saya itu pendiam atau otaknya sudah rusak ya gitu ya. Jadi ada tipikal laki-laki itu kalau diajak ngobrol berat-berat itu ya iya aja gitu, manut gitu ya, oke. Pokoknya nggak ada pemberontakan, nggak ada ayelan sama sekali gitu. Dan ini ketika si perempuan atau si istrinya itu memang tipikal orang yang kurang kasih sayang, mungkin merasa bahwa pasangannya itu adalah tipikal orang yang sabar gitu loh. Padahal ternyata enggak, sahabat siaga. Ternyata memang dia itu nggak bisa ngambil keputusan dan malas aja mikirin rumah tangganya tuh males gitu. Mencengangkan sekali ketika si suaminya itu saya lakukan konseling gitu ya. Apa yang Bapak pikirkan sekarang gitu ya? Yang dia pikirkan itu cuma seks gitu ya. Aduh, saya tuh jadi serem, takut gitu loh kalau misalnya untuk menginterview seperti itu gitu. Apalagi ketika memang nggak ada istrinya gitu ya. Bahkan ketika dia melihat perempuan, semua perempuan ya, bayangkan semua perempuan, maka dia langsung bisa membayangkan adegan hubungan suami istri. Sampai seperti itu dampaknya. Padahal beliau itu di luar itu sangat terlihat alim, sahabat siaga. Kenapa saya bilang terlihat? Karena beliau ya sholat jamaah gitu ya. Kemudian juga aktivitas agama yang lain gitu dilakukan. Maka dari itu kita nggak bisa menjudge orang, oh dia kurang iman gitu. No, nggak bisa seperti itu. Karena ternyata banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Salah satunya ya itu tadi gitu kan. Kemudian selain itu dia mengalami perubahan perilaku dan kepribadian. Jadi kayak pasangannya itu merasa nggak kenal gitu loh. Ada klien saya itu yang apa namanya kayak pernikahannya itu bener-bener kayak couple goal banget gitu ya. Kayak pernikahannya tuh harmonis banget gitu ya. Dan sekarang kodarullah tadi siang kalau nggak salah saya chat gitu, pada akhirnya cerai gitu ya, karena memang sudah tidak bisa dipertahankan gitu ya. Nah itu nggak nyangka kalau pasangannya melakukan perselingkuhan berulang juga gitu ya. Nah banyak banget nih kan sekarang di TikTok di mana-mana semuanya headline-nya itu gitu ya. Tapi saya melihat dari beberapa itu intinya bukan di situ. Bahkan sampai yang perempuan itu merasa bahwa dia nggak berharga gitu loh. Kenapa pasangan saya? Apakah saya kurang cantik? Saya kurang pintar gitu ya? Atau mungkin sebaliknya gitu, yang laki-laki merasa mungkin apakah saya ini kurang kaya, apakah saya kurang kuat dan lain sebagainya, bla bla bla. Gak seperti itu juga ternyata kalau mau dicari akar masalahnya gitu ya. Nah, kemudian juga salah satu dampaknya itu sulit berkonsentrasi ya. Jadi kayak karirnya itu mandek gitu-gitu aja. Pekerjaannya tuh ya gitu-gitu aja. Kayak misal dibuatin usaha juga nggak jalan kayak gitu. Diajakin ke sini juga nggak jalan kayak gitu. Sampai jadi capek gitu, pasangannya tuh capek sendiri gitu maunya apa gitu. Tapi yang bersangkutan sendiri juga sama sebenarnya. Yang bersangkutan juga kesusahan untuk konsentrasi gitu. Kemudian dampak yang lain adalah mudah gelisah. Jadi dia kayak cemas gitu. Kayak misalnya nanti nggak nonton, atau mungkin kayak misal sama pasangannya kok gayanya cuma ini aja gitu ya. Jadi kayak merasa nggak tertantang gitu. Fantasi-fantasinya itu tidak tersalurkan dengan baik. Akhirnya ya dia menjadi gelisah gitu.
kemudian mudah marah, terus jadi pemalas dan banyak gangguan lain ya. Itu adalah dampak psikologis. Ngeri nggak sahabat siaga? Ngeri banget. Punya pasangan seperti itu ngeri banget. Kita pikir emang kita yang kurang sebagai pasangannya. Kadang seperti itu. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak kenal siapa pasangan kita. Kita tuh merasa kayak udah 5 tahun menikah, 10 tahun menikah gitu kan, dan ternyata tuh kayak wow gitu ya, saya nggak kenal sama pasangan saya gitu ya, dan ternyata yang bersangkutan itu sudah konsumsi pornografi sejak kuliah, bahkan sejak SMP gitu, bahkan ternyata diam-diam saat istrinya misalnya sedang menstruasi, dia melakukan masturbasi sendiri. Nah itu kan tidak diperbolehkan ya sahabat siaga. Ketika punya pasangan suami istri misalnya harus dilakukan bagaimana yang tidak melanggar syariat gitu, yang menyalurkan hal yang seperti itu jika memang tidak tertahan dan lain sebagainya gitu. Kemudian dampak fisiknya nih ya sahabat siaga, ini biasanya orangnya ciri-cirinya itu kayak ngantukan gitu ya, dikit-dikit ngantuk gitu ya, pokoknya mudah lelah gitu ya, capek gitu. Jadi yang bikin dia semangat itu hanya aktivitas seksual aja gitu. Jadi kalau dia mau sama istrinya, mau sama suaminya, itu semangat gitu. Tapi kalau selebihnya, ya udah tidur gitu. Bahkan ketika diajak ngomongin masa depan, tentang rumah tangganya, itu pasti ketiduran. Karena mungkin ya itu tadi sulit berkonsentrasi ya. Kemudian dia juga mengalami yang namanya disfungsi ereksi atau impotensi. Kenapa? Ya tadi dopaminnya kan diproduksinya berlebihan ya. Tumpe-tumpe lah istilahnya tuh kayak gitu ya, sampai tumpah-tumpah, sampai merendam yang namanya otak depan nih, PFC. Jadi yang asalnya nih kalau sahabat siaga misalnya nih seneng banget sama mie instan gitu ya, coba seneng mie instan, makan 1 kali mie instan gitu, itu enak banget rasanya gitu. Kemudian besok makan 2 gitu kan, masih enak gitu, ditingkatin lagi 3, coba sekali makan 7 kali atau 10 kali. Lama-lama bosen gak sih? Bosen gitu. Karena otak kita didesain seperti itu gitu. Otak kita itu gak bisa terus-menerus dikasih kesenangan gitu ya. Jadi kesenangan, kebahagiaan itu juga membuat diri kita gampang lelah loh, sahabat siaga. Nah maka dari sini sahabat siaga ada gak sih yang tujuan hidupnya pengen bahagia gitu, biasanya nanti lelah gitu ya. Yang dicari itu tenang ya, bukan bahagia. Karena bahagia itu adalah juga bagian daripada hormon ya. Nah kemudian impotensi gitu ya, karena memang kan fantasinya itu kan sama gambar-gambar itu ya, sama video-video itu. Jadi itu kayak asik di dunianya sendiri, di pikirannya sendiri. Kemudian coba disalurkan tuh sama pasangannya, kok ternyata nggak seru ya gitu kan. Kayaknya pasanganku tuh masih belum bisa nih skill yang ini gitu ya, yang gaya ini belum bisa. Nah tapi kan pasangan kita kan kadang juga nggak mau melakukan itu gitu ya, karena mungkin itu jorok gitu ya, atau mungkin itu kayaknya terlalu vulgar deh gitu, kayak itu terlalu menjijikkan gitu bagi seseorang, kan nggak sama ya tentunya. Nah seperti ini itu bisa masuk dalam KDRT loh ya sahabat siaga, kalau misalnya hubungan suami istri itu tidak didasari atas kerelaan, karena memang ada paksaan-paksaan gitu ya. Nah itu dampak yang ke pasangan ya, memaksakan fantasi dan bisa terjadi perselingkuhan. Kok bisa sih Mbak Viko, arahnya kemana ya, kok bisa jadi perselingkuhan gitu. Nah ini patternnya atau skemanya. Beberapa kasus gitu ya, ada klien saya itu yang memang pasangannya itu selama 1 tahun itu pindah ke 5 panti pijat ya, jadi berbeda-beda panti pijatnya. Oke, awalnya si istrinya tahu gitu kan, wah hancur gitu ya, apa yang kurang dari aku gitu, aku cantik, aku mandiri, bla 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 gitu ya, dan semuanya sudah dilayani, sudah performa menurut si istrinya gitu kan. Alasannya adalah laki-laki seperti biasa, alasannya kurang dihargai gitu ya. Terus kemudian yang kedua, dia stres gitu karena punya bisnis. Kemudian setiap kali keluar kota, ya dia mampir tuh ke panti pijat itu gitu kan. Ya memang ya untuk penjajah itu ya, mbak PSK gitu ya, itu kan pasti bisa mengabulkan fantasi-fantasi itu gitu. Karena kan mereka emang pekerjaannya di situ gitu ya.
Nah akhirnya seperti itu, konseling lah, dia konseling ke beberapa, termasuk juga konseling ke saya, dan baru 1 tahun kemudian gitu kan, saya suruh nanyain gitu ya, apakah dulu dia suka konsumsi video porno, dan ya jawabannya. Dan ternyata, oh untung mbak aku keluar dari kerjaan pijat, wah yang penting nggak pijat plus sih mbak. Nah terus kemudian ini maksudnya panti pijat plus ya yang saya maksud. Kalau pijat capek-capek mah nggak apa-apa, itu kan pijat tradisional ya. Kemudian apa namanya, saya menyampaikan ke pasangannya gitu ya, coba ditanyain yang bersangkutan itu konsumsi pornografi sejak kapan itu. Ternyata sejak zaman kuliah ya, jadi bareng-barengan tuh sama teman-temannya kuliah, dan menurutnya itu hal yang lumrah. Bahkan ada beberapa istilahnya tuh yang, ya mohon maaf ya, ini hanya oknum gitu ya, oknum dari pondok pesantren dan lain sebagainya, itu ada yang seperti itu, kayak ke warnet rame-rame dan lain sebagainya, seperti itu oknum ya, tidak semuanya ya. Oknum itu artinya personal ya, tanda kutip disclaimer ya, sehingga kita tidak mencampur adukan itu karena dia paham agama kok gitu, no gitu ya. Nah singkat cerita, yang bersangkutan tuh sudah berhenti untuk nggak ke panti pijat karena kan memang diadukan ke keluarga besarnya, tapi dia nggak bisa berhenti dari yang namanya pornografi, sahabat siaga. Jadi dia itu juga nggak mau menceraikan istrinya, tapi juga nggak mau berubah gitu. Kok bisa ya gitu. Nah di sini kan Mas Rama ada Mas Dodi ya, yang pengacara itu, yang juga biasanya ngisi nih di kelas Siaga Academy. Nah, Mas Dodi itu biasanya saya sharing tuh sama Mas Dodi kasus-kasus perceraian gitu ya. Saya tanya Mas Dodi, kenapa sih itu yang kasus-kasus udah selingkuh berulang, udah pornografi gitu kan, istrinya nggak diceraiin gitu kan, tapi juga nggak mau berubah gitu. Langsung jawabannya Mas Dodi apa? Ya emang otaknya sudah rusak mbak gitu kan. Bahkan dari pengacara aja udah tahu banyak banget kasus di pengadilan yang kasusnya tuh judi online gitu ya. Kemudian apa namanya, ya kecanduan-kecanduan seperti itu yang impactnya itu digantung gitu loh pernikahannya. Dia nggak mau berubah, tapi juga nggak mau menceraikan istrinya gitu. Itu kan kasihan gitu ya. Jadi ini kaum laki-laki nih ya, kalau yang di sini ada banyak kaum laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena kan memang pemimpinnya. Kalau memang sudah tidak mampu menjadi imam, ya silakan mengundurkan diri dengan baik-baik gitu ya. Kembalikan anaknya orang dengan baik-baik gitu ya. Itu yang perlu digarisbawahi karena banyak banget nih kasus yang seperti itu. Nah itu tadi sahabat siaga, jadi yang awalnya dia tuh nonton yang biasa menjadi meningkat, terus kemudian fantasi itu tidak tersalurkan kepada istrinya, dia akhirnya tuh iseng gitu loh, nyoba ke yang lain gitu. Kalau dia punya uang ya biasanya dia ke PSK, tapi kalau enggak akhirnya deketin beberapa cewek kayak gitu, nanti kirim pap, ngajak jalan dan lain sebagainya. Nah kalau si perempuan ini tidak memiliki daya tahan yang kuat gitu ya, bisa terjadi yang namanya perzinahan gitu ya. Itu ya. Kemudian dampak ke anak nih ya. Nah, saya ada kasus nih klien yang susah banget. Sampai sekarang itu belum solving ya. Karena traumanya sangat dalam gitu ya. Jadi beliau sebenarnya sudah menikah, sudah punya anak, tapi masa kecilnya pernah dilecehkan oleh bapaknya sendiri gitu ya. Bayangin anak kandung dilecehin bapaknya waktu ibunya tidur. Nah ini mohon maaf nih, alat kelaminnya gitu ya, alat kelaminnya dilakukan ini gitu ya, seperti itu. Dia nggak bisa melupakan sampai sekarang. Waktu itu dia pura-pura aja tidur, padahal matanya tuh rip-rip. Bayangin dia sekarang usianya sudah 37 kalau nggak salah ya, sudah 30 kalau nggak salah, berarti 30 tahun yang lalu kejadiannya. Pernikahannya juga sudah di ujung tanduk mau gagal. Karena kasus itu akhirnya dia melakukan hubungan sejak SMP loh dengan pacarnya, karena dia sudah merasa nggak berharga gitu ya. Hati-hati nih, punya suami yang suka ngonsumsi video porno. Mungkin kita nggak tahu gitu ya. Di belakang kita, dia diam-diam waktu kita kerja, waktu kita nganter anak sekolah, atau mungkin waktu kita tidur gitu ya. Kenapa sih Mbak kok tega seorang ayah bisa melakukan itu tadi? Ya itu tadi.
sahabat siaga, karena otaknya rusak gitu ya. Makanya ada tuh kasus misalnya anaknya pemuka agama melakukan pelecehan misalnya. Jangan kaget ya sahabat siaga, itu bukan soal iman aja. Itu soal pengendalian diri yang sudah hilang gitu ya. Karena memang otak yang depan ini, sampai kalau di Islam tuh kan ada sujud tuh ya. Sujud itu terapi sahabat siaga, biar oksigennya itu masuk. Di terapi saya, di metode SEF itu juga ada nih yang bergumam itu ya, yang itu khusus untuk menerapi yang namanya prekortal kortek ya. Ini ya, prefrontal cortex ya, PFC ya. Nah, ini jangan sampai anak kita mengalami pelecehan oleh orang tuanya sendiri. Bahkan ada yang dilecehkan oleh ibunya, itu juga ada. Jadi nggak melihat gender ya. Meskipun yang banyak mengkonsumsi pasti kaum laki-laki ya. Karena laki-laki secara fitrah itu memang dia bisa menyukai lebih dari satu perempuan gitu ya. Kemudian dampaknya lagi itu adalah bonding ya, kayak keterikatan kita sama anak. Jadi kalau misalnya nih saya ngikutin podcastnya Bu Eli Risman, psikolog. Jadi hubungan orang tua dan anak itu kayak segitiga gini loh, sahabat siaga. Segitiga yang atas itu Tuhan kita, suami sama istri, anak. Semakin suami istri ini bagus, dekat sama Allah, anaknya juga akan sama gitu. Kalau bapaknya rusak gitu ya, kan kadang ada yang mikir gak apa-apa lah bapaknya rusak, anaknya alim, it's okay kalau itu masa lalu ya sahabat siaga, gak apa-apa, itu khilaf, tobat, dan kita memperbaiki. Tapi kalau seperti itu dijadikan patokan terus, dalam arti gak apa-apa saya rusak gitu, asalkan anak saya baik, tapi kok rusak terus. Jangan lupa sahabat siaga, ada kifarotnya gitu ya. Kalau di agama lain mungkin namanya karma gitu. Kalau di Islam kan nggak ada ya karma itu seperti itu. Semesta itu menyerap energi. Ketika kita banyak menzolimi orang lain, banyak menyakiti orang lain, maka kita nggak punya saldo nih di semesta. Makanya jangan seneng kalau sering dapat gratisan, sering ditraktir, sering dibaikin orang. Jangan seneng dulu. Itu mengurangi saldo kalian di semesta gitu. Takbir, Allahu Akbar. Oke. Jadi begitu loh ya, karena memang banyak banget seperti itu gitu ya. Ketika misalnya kita sering ngasih ke orang lain, kok dia nggak ngasih ke saya, ya itu kan kita nanti yang punya saldo banyak dan akan ada kebaikan-kebaikan kita gitu yang nantinya mengalir ke kita. Kalau orang zaman dulu itu kan istilahnya tirakat itu juga nirakatin anak cucu ya. Dalam arti apa yang kita lakukan sekarang itu akan berimpact juga ke masa depan anak cucu kita. Nah itu kalau kita udah kelebihan nih saldo kebaikan, nanti itu anak cucu gitu. Misalnya kayak saya nih dulunya kan juga pernah ya yang namanya tuh nakal-nakal ya, sebagai anak kan juga pernah gitu. Istilahnya tuh ya nakalnya anak remaja seperti apa gitu ya. Tapi kemudian bisa menjadi dalam kondisi lurus, normal, saya yakin itu bukan karena diri saya gitu. Saya yakin juga karena doa orang tua saya, doa mbah-mbah saya gitu ya. Maka kita yang hari ini itu juga akan berdampak ke anak cucu kita ya. Maka memutuskan punya anak itu ya bukan hanya karena sekedar wis kadung dadi ya. No ya. Harus benar-benar disiapin. Sudah siap belum jadi orang baik? Sudah siap belum menghapus kebiasaan-kebiasaan buruk dan lain sebagainya gitu. Ya anak itu sih kalau bagi saya guru sih, guru kehidupan bagi saya. Saya banyak belajar gitu ya. Saya banyak introspeksi diri dari apa ketika anak saya mulai nakal, anak saya nggak bisa dikendalikan. Itu maka saya melihat saya apalagi yang harus diperbaiki seperti itu ya. Nah, kemudian dampak yang lain ke anak itu adalah meniru aktivitasnya. Jadi ketepatan kan saya juga ngajar ya di salah satu sekolahan, tapi saya ngajar ekstra aja wirausaha. Tapi saya sering tuh ngobrol sama yang laki-laki aja gitu ya. Karena memang saya tuh concern di dunia ini gitu ya, di dunia terapi gitu ya, untuk korespondensi mungkin untuk saya tahu di masyarakat itu seperti apa. Wah, hasilnya mencengangkan sahabat siaga. Ada murid saya itu yang punya bapaknya punya 300 koleksi video porno ya.
Dan kalau bapaknya nggak ada, dia yang muter di laptop bapaknya gitu. Dan bahkan dia menceritakan juga, dia menceritakannya itu antusias banget sama teman-temannya. Saya tidak memotong, saya tidak menyalahkan. Kenapa? Agar semuanya jadi keluar gitu ya. Pada akhirnya ya saya ceritakanlah ke kepala sekolah dan guru BK gitu ya. Karena itu concern banget untuk kita gitu ya. Dan anaknya itu biasanya dia ngintipin tetangganya yang mandi ya, ngintipin tetangganya yang mandi, ada yang kamar mandinya di luar itu diintipin ya. Terus kemudian ada juga yang dia kayak penasaran gitu ya, bahkan dia ngintipin tetangganya waktu melakukan hubungan suami istri itu ada, sahabat siaga. Saya tuh sampai astagfirullah gitu, segininya ya efek pornografi gitu ya, karena dia kan penasaran gitu ya, oh kalau di gambar tuh kayak gini ya bentuknya, kalau di nyata sama gak sih kayak gitu gitu kan. Yang namanya anak tuh kan jiwa penasarannya tuh tinggi banget gitu ya, rasa ingin tahunya tuh tinggi banget gitu. Nah disitulah impact buruknya gitu ya. Jangan salah, apa yang kita lakukan hari ini ya, ada yang kalau misalnya kita buruk kemudian punya anak yang bagus banget ya itu 1001 ya sahabat siaga. Tapi yang jelas rata-rata pasti biasanya kita kalau nggak ditegur lewat pasangan ya ditegur lewat anak kita ya. Kayak gitulah caranya. Kenapa kok kita tuh selalu ditegur lewat orang terdekat gitu? Ya itu balik lagi, Tuhan kan udah ngasih apa-apa ke kita semuanya, dekat banget sama kita, kadang kan juga sering kita abaikan gitu ya. Nah kayak gitulah, kurang lebih seperti itu. Mungkin Tuhan tuh kayak mau ngasih tahu gitu loh ke kita sahabat siaga, kamu tuh ya gimana sih kalau orang terdekat kamu tuh nyakitin kamu, ngecewain kamu gitu kan. Nah ini sama kayak gitu, aku tuh udah ngasih apa-apa ke kamu, tapi kamu untuk saat aja susah gitu. Padahal ini semuanya tuh untuk kamu nggak boleh nonton ini tuh untuk kamu gitu kan. Kamu nggak boleh ini untuk kamu kayak gitu. Semuanya ya. Oke, udah dipahami ya sahabat siaga dampak buruknya ya prefrontal cortex ya. Oke, Bapak nggak bisa hidden folder, wah mesti diajari ya. Ya, oke, mesti diajari ya. Bapak nggak bisa hidden folder. Oke. Kemudian next Mas Rama, Mas Habibi ya. Nah ini kenapa mereka bertindak destruktif gitu ya? Bertindak destruktif karena otak PFC-nya rusak ya. Coba dilihat itu otak normal, gambar otak normal tuh seperti itu. Jadi warna otaknya itu harusnya kuning-kuning, oren-oren gitu. Kemudian otak pecandu narkoba itu seperti itu. Dia kalau di MRI ya, jadi kayak CT scan kepala itu MRI, itu dia ungu-ungu kebiru-biruan, dia ada lubangnya. Tapi tidak sebanyak yang pecandu pornografi. Jadi kalau narkoba nih sahabat siaga, dia tuh hanya merusak 3 sistem saraf di otak. Tapi kalau pornografi itu merusak 5 ya. 5, jangan lupa itu lebih fatal daripada narkoba. Makanya pornografi itu disebut sebagai narkolema. Narkoba lewat mata gitu ya. Jadi kan saya biasanya tuh dampingin juga ya dari puskesmas, itu ada sosialisasi nafzah ya. Jadi ternyata narkoba itu tidak hanya yang diminum gitu ya, tidak hanya yang dikonsumsi lewat mulut gitu, termasuk juga dari mata, yaitu narkolema. Mau sahabat siaga otaknya rusak kayak itu? Mau nggak? Gitu. Pasti nggak ada yang mau kan? Nah, apa sih fungsi dari PFC itu gitu ya? Next. Nah ini otak PFC ya, ini sahabat siaga berada di depan ya, ini yang saya sampaikan berada di depan. Kalau di kitab Mantek, siapa yang pernah ngaji? Mas Rama kayaknya pernah ngaji deh, pondokan ya Mantek. Apa sih definisi manusia gitu ya? Jadi kalau dari ilmu Mantek, manusia itu adalah hewan yang berakal ya. Itu dari ngaji kitab-kitab kuning itu ya, hewan yang berakal. Nah kalau akalnya hilang dia jadi hewan ya. Akalnya manusia itu adalah otak PFC sahabat siaga. Ini akal kita, ini adalah otak akhlak, ini tuh panglimanya kita.
Ini yang mengambil keputusan. Fungsinya PFC apa sih? Yang pertama, berkonsentrasi ya. Kemudian memahami benar dan salah ya, fungsi PFC. Kemudian mengendalikan diri. Contohnya apa? Misalnya nih sama pacarnya, pengen pegang tangannya ya. Wah ini belum halal nih, nggak bener nih. Dari segi agamaku tuh nggak boleh. Nah dia punya pengendalian diri yang kuat. Berarti PFC-nya itu performanya bagus gitu ya. Kemudian dia menunda kepuasan. Yang misalnya nih hubungan suami istri itu mungkin bisa dia lakukan karena ada kesempatan itu. Ini udah lamaran kok. Kita kan di kos-kosan kan lagi sepi kayak gitu ya. Kemudian dia mau menunda kepuasan itu untuk dia harus melakukannya setelah menikah gitu ya. Atau mungkin juga misalnya dia ingin masa depannya gitu ya lebih baik, akhirnya dia lebih berhemat, tidak jajan-jajan terus-menerus di luar. Itu juga PFC ya sahabat siaga, yang apa namanya tuh yang mengendalikan gitu ya, yang punya fungsi itu gitu ya. Kemudian yang kelima itu berpikir kritis gitu ya. Jadi kalau ada pasangan kita tuh yang dikit-dikit komplain ya, dikit-dikit itu kayak ngomentarin misalnya, atau dikit-dikit itu ngajak debat, ngajak diskusi, nggak usah merasa risih gitu ya, itu justru dia masih sehat tuh PFC-nya ya. Kalau misalnya dia itu cuma manut gitu ya, terserah gitu, terserah kamu mau beli bakso apa soto ayam gitu, terserah gitu, ya udah bakso aja ya gitu. Baksonya yang mana, yang baksonya di selatan apa di sana, yang isi poyo apa namanya bakso beranak, terserah gitu. Jadi itu tanda tanya ya, seperti itu tanda tanya ya. Biasanya perempuan tuh banyak yang terserah gitu ya. Tolong ya, tapi nanti marah, nggak cocok ya. Kemudian fungsi yang keenam PFC itu adalah merencanakan masa depan ya. Jadi dia tuh punya keinginan nih, kehidupannya tuh mau kemana gitu. Kalau misalnya pasangannya sebelum menikah ditanyain yang nanti kita menikah itu nanti kita gimana ya, kita nanti keuangannya gimana gitu ya, kita tinggal di mana, nanti kamu usaha apa aja, kita bisnis apa, ngapain sih kamu tuh nggak percaya ya sama aku gitu kan. Ya udahlah, nggak usah diomongin kayak gitu, mengalir aja gitu ya. Nah itu tanda tanya sahabat siaga, apakah memang dia itu tipikal orang yang ya udahlah mengalir aja beneran karena memang cuek gitu ya, atau memang dia memang nggak kepikiran untuk merencanakan masa depan, atau memang otaknya rusak gitu ya. Nah ini kalau misalnya rumah tangga kalian yang sekarang tuh stagnan, pasangan tuh diajak ngobrol nggak bisa gitu ya, ngomong dari hati ke hati, mulai dari ngomong yang halus sampai nangis-nangis nggak bisa, kemudian yang pendekatan misalnya dibahagiain, disenengin, dikasih servis apa aja tetap nggak bisa, kayaknya mesti dibawa ke psikiater deh ya. Penting banget, ini tuh udah kayak tanda-tandanya gitu loh, untuk seperti itu tuh gimana gitu ya. Oke, jadi ketika PFC ini rusak nih ya, sahabat siaga, itu kan tadi awalnya nonton tuh pornografi, terus kemudian karena nggak puas, dia akhirnya melakukan yang namanya masturbasi gitu ya. Terus kemudian akhirnya ya dia tuh hubungan suka sama pasangannya ya. Terus kemudian akhirnya dia gonta-ganti pasangan karena penasaran tuh ya. Yang namanya maksiat itu sahabat siaga, kalau awal dilakukan itu merasa bersalah terus. Tapi karena ketagihan, dia ngelakuin lagi. Nah itu ada efek candunya ya. Susah gitu loh. Kayak gimana sih kalau kata guru saya itu sahwat. Apa sih Pak sahwat itu? Ustadz saya ya, sahwat itu ya. Jadi dia tuh nggak bisa ngendaliin yang ternya ini loh. Susah gitu loh ya, sahabat siaga. Ya. Nah mohon maaf ya agak vulgar gitu, karena memang seperti itu kayaknya nggak dibahas gitu ya, padahal ini impactnya banyak banget ya. Kemudian pernikahan itu bagi dia tuh dianggap kayak nggak penting gitu ya. Ya udahlah, dia tuh nggak tahu bagaimana misakon walidon, janji dia sama Tuhan itu sangat penting gitu ya. Akhirnya ya dia tuh biasa aja chat-chat sama perempuan-perempuan cantik di medsos yang dia posting misalnya vulgar,
boleh kenalan nggak, kayak gitu. Oh, itu sudah tanda-tanda pasangan Anda otaknya rusak gitu ya. Terus kemudian kalau nggak gitu ya kayak dia itu sama teman kerjanya tuh nggak ada batasan dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya dia merendahkan derajat perempuan gitu ya. Ya dia nggak melihat bahwa perempuan itu orang yang harus dilindungi, harus disayangi gitu. Itu kalau laki-laki ya. Begitu pula kalau perempuan itu dia sudah nggak bisa diatur sama pasangannya. Kan ada kan perempuan-perempuan yang natskal itu ya, yang artinya tuh ya udah dikasih uang masih aja nggak nurut sama suaminya gitu. Ada gitu sahabat siaga. Dan tahu nggak, pasangan itu hanya jadi objek seksualitas. Ini tuh ngeri-ngeri banget, sumpah ngeri banget nih sahabat siaga. Ada klien yang dia itu secara agama tuh bagus banget suaminya itu. Ya bahkan suaminya mungkin jadi imam gitu ya di sebuah musola gitu ya. Ini tidak melihat konteks agamanya ya. Ternyata kan memang pasangannya itu punya fantasi yang luar biasa. Bayangkan dia itu selingkuh hanya gara-gara apa sih? Fisik istrinya tuh berubah gitu. Oh, kalau misalnya dia di depan istrinya pasti tidak mengakui sahabat siaga. Pasti mengakuinya merasa nggak dihargai, merasa kurang kasih sayang seperti itu. Padahal belum tentu alasannya seperti itu. Maka kalian misalnya yang pasangan kalian tuh ada orang ketiga, ini tuh nggak bisa ya diputusin tuh hanya satu faktor menduga-duga. Kalian jangan menduga-duga, nanti kalian sakit sendiri, trauma. Kalian butuh untuk orang yang bisa melihat lebih jauh ini skemanya arahnya kemana gitu ya. Nah itu penting banget ya, makanya ada konselor, ada psikolog gitu ya. Nah kemudian selera hubungannya tuh jadi nggak sehat ya, karena fantasi-fantasi itu tadi ya sahabat siaga, tentunya itu tadi kan merusak gitu ya. Oke, next. Nah, terus gimana dong Mbak kalau misalnya sudah terlanjur seperti itu gitu kan. Saya udah terlanjur nih kecanduan pornografi, masturbasi, orgasme, kayak melakukan ini sendiri gitu ya, onana lah. Dan apa mungkin sampai sudah pernah melakukan hubungan di luar pernikahan gitu ya. Meskipun kalian itu hanya satu orang, tapi kalian belum menikah, itu tuh kayak memulai gerbang pernikahan tuh dengan maksiat, itu biasanya jalan pernikahannya akan susah sahabat siaga. Kalau sudah terlanjur gimana Mbak? Taubat dulu, taubatan nasuha. Pernikahan itu tidak menghapuskan dosa berzina ya sahabat siaga. Dan ketika pernikahan itu karena memang sudah diawali, wah aku sudah terlanjur nih sama dia kayak gitu ya, lebih baik ya itu dikubur dulu lah untuk itu, masalah itu dalam arti jangan jadikan alasan itu untuk menikah itu, karena itu dimulai dari yang maksiat kayak gitu. Nah kalau misalnya nih PMO itu masih dilakukan anak remaja ya, anak-anak itu misalnya usia 9, anak SD gitu ya. Jangan salah, SD itu 92% loh ya sahabat siaga. Itu aku dapat datanya dari organisasi Emas 2045 ya. Apa namanya? Semai, sorry, organisasi Semai ya. Jadi organisasi yang mempersiapkan generasi emas gitu maksudnya gitu. Nah di situ 92% anak-anak tingkat sekolah dasar itu hampir semuanya sudah mengkonsumsi pornografi. Baik itu mungkin langsung video ataupun hanya sekedar gambar-gambar, atau bahkan itu dia iklan di game-game itu loh ya sahabat siaga, itu ada loh seperti itu. Nah kemudian bagaimana sih cara memulihkan diri dari kecanduan PMO? Yang pertama itu harus menghubungi profesional, psikiater, psikolog, dan terapis. Psikiater itu dokter jiwa ya, sahabat siaga. Jadi nanti di psikiater itu kalian akan dikasih obat yang namanya penurun libido ya. Dikasih obat penurun libido. Kenapa? Karena kan tadi sudah produksi dopamin banyak banget, banjir banget. Akhirnya kan PFC-nya tuh kelelep gitu ya, istilahnya tuh tenggelam gitu. Sehingga kan dia nggak berfungsi gitu ya. Maka biasanya sama psikiater itu dikasih obat penurun libido sehingga dia jadi menurun untuk gairahnya. Kemudian biasanya dikasih obat anti cemas karena kan dia gampang gelisah gitu ya.
Kemudian untuk kalau di psikolog itu adalah menganalisa gitu ya, kenapa dia melakukan menonton pornografi gitu ya, melakukan PMO gitu. Apakah memang karena dia kurang perhatian ya dari ibunya, dari ayahnya, atau mungkin lingkungannya yang seperti itu, atau mungkin dia merasa rendah diri kayak gitu ya. Nah di situ analisanya di situ. Terus kalau untuk terapis itu ini kayak tugas saya ya. Jadi itu lebih kepada terapi kognitif behavioral ya. Jadi dia kayak misal terapinya ya, PMO itu terapinya tuh ngerjain soal matematika ya. Itu untuk ngaktifin lagi tuh. Makanya di STEP itu ada yang berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Ingat gak yang ikut di kelas BG Jackson waktu itu kan? 1, 2, 3, 4, 5. Terus bergumam lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah terapi kognitif ya. Jadi kayak otak kita itu kayak menyusun lagi angka-angka gitu loh ya, kayak menghidupkan lagi gitu. Nah, kalau terapi yang untuk PMO itu jauh lebih detail lagi ya. Jadi kayak dia harus mengerjakan, harus mungkin hafalan perkalian dan lain sebagainya gitu. Untuk mengaktifkan kembali otaknya, dia harus baca buku pengembangan diri, kemudian harus meresume, membaca buku, tidak membaca media sosial ya. Media sosial itu juga menghasilkan dopamin gitu ya. Kan kita banyak tuh informasi singkat ya, itu ada dopamin instan juga gitu. Nah, konsumsi obat itu ya yang diresepkan oleh psikiater ya. Itu salah satunya. Kemudian melakukan aktivitas positif dan olahraga. Nah ini sahabat siaga, olahraga itu nggak boleh di skip, nggak boleh di skip. Siapa yang masih nggak olahraga sampai sekarang ngacung? Olahraga tuh nggak perlu lama-lama, 15 menit, 30 menit. Paling simple adalah jalan cepat ya. Jalan cepat setiap hari 2 kilo, 4 kilo, it's okay ya. Kalian bangun tidur, saya tuh juga mengusahakan itu sekali, meskipun saya kerjanya sip-sipan. Ya kadang-kadang kalau capek, kurang tidur, nggak saya lakukan. Tapi itu menjadi checklist harian saya gitu ya. Jadi sahabat siaga, misalnya nih bangun subuh gitu ya, kemudian setelah mungkin dikir dan lain sebagainya, jalanlah 30 menit cumaan, karena jalannya tuh jalan cepet ya. Jadi kan kita langkahnya tuh cepet, nggak lari gitu ya. Jadi cepet gitu ya. Pastiinlah minimal 6.000 langkah lah ya. Karena itu akan memicu badan kita menghasilkan yang namanya hormon dopamin. Tentu dopaminnya kan lebih sehat gitu. Karena kan kita gerak badannya ya kan. Dan juga nih sahabat siaga, ketika kita mengalami kecemasan, rasa gelisah, itu sebenarnya tubuh kita yang menyimpan trauma-trauma atau memori-memorinya. Misalnya melakukan masturbasi misalnya gitu, jangan dipikir ya itu nggak berimpact ke tubuh kita. Mereka yang melakukan terapi TRE, trauma relaxation exercise gitu ya, trauma release exercise ya, itu dia yang kasus pelecehan itu di bagian panggul itu dia bisa kayak shaking sendiri loh ya. Itu menunjukkan bahwa badan kita itu menyimpan trauma. Hati-hati memperlakukan badan kita, hati-hati gitu ya. Kalau misal memang itu karena kita menjadi korban, itu kan nggak bisa dihindari. Tapi kalau kita menzolimi diri kita sendiri dengan melakukan aktivitas yang dilarang gitu ya, itu otomatis kan kita sendiri gitu ya yang merusak gitu ya. Oke. Saya, olahraga ya Mbak Siti, ini olahraga atau gimana ya? Aktivitas positif juga ya, kalau bisa sih banyak ketemu orang gitu ya, itu salah satu memulihkan. Oke, terus kemudian gimana Mas? Kemudian mungkin ada yang tanya, Mbak, kalau misalnya udah usianya 30-an, kalau PSC-nya udah rusak gimana Mbak? Gitu. Satu, nonton tuh di YouTube kolom komentar, banyak banget ternyata kaum pria yang otaknya itu sudah nggak bisa kembali lagi gitu ya. Nah, jadi kalian tahu sahabat siaga, kalau kalian usianya udah 30 ke atas, 40 itu nggak bisa diperbaiki. Serem kan? Bisanya adalah cegah agar tidak lebih mengkerut lagi PFC-nya. Jadi ya kalau misalnya awalnya kan dia gede segini misalnya, kemudian dia mengkerut karena pornografi dan aktivitas PMO itu,
Nah ini nggak bisa pulih, tapi setidaknya dia nggak lebih mengkerut lagi gitu. Nah kalau diteruskan itu akan makin mengkerut gitu. Nah terus biasanya terapi yang lainnya itu biasanya kalau belum nikah nih sahabat siaga, nanti itu ada reportnya gitu. Misalnya dia 1 minggu gitu tidak melakukan PMO gitu, dia bisa menahan apa tidak gitu. Biasanya tuh minggu pertama itu puncak-puncaknya tuh dia nggak tahan, uring-uringan, pengen marah, bla bla bla. Nah itu nanti kita bimbing dia harus ngelakuin aktivitas apa sampai dengan 1 bulan itu ada yang bisa nggak PMO itu gitu, dan itu dia memiliki daulat yang luar biasa atas dirinya, jadi dia bisa punya kendali yang luar biasa gitu ya. Nah kalau untuk terapinya yang sudah punya istri beda lagi ya sahabat siaga, jadi nggak sama gitu ya. Oke, begitu. Next. Nah ini yang paling penting, lebih baik kita nggak kecemplung lumpur daripada kecemplung, kan naiknya susah gitu ya. Jadi langkah preventif nih yang paling penting, langkah pencegahan ya, yang masih suci-suci ya, yang masih suci-suci. Dan juga mungkin calon-calon ibu untuk lebih aware sama anaknya gitu ya. Jadi kayak anak saya tuh benar-benar saya sering ngajak ngobrol seperti adik kakak gitu ya. Bahkan ketika dia di chat disukai sama perempuan ya dia cerita. Bahkan ketika dia habis sunat ya, habis khitan, itu apa yang saya tanyakan? 1 minggu saya tanyakan, kamu sudah mimpi basah belum nak? Kayak gitu. Nah, kenapa saya membuat itu tidak tabu gitu ya? Karena saya takut di luar sana dia justru mencari informasi yang tidak jelas. Saya membuat pembahasan itu tidak tabu, asalkan saya tidak melakukan aktivitas itu ya. Artinya kan saya tidak melakukan itu di depan anak saya gitu ya. Kita biasa aja ngomong sama anak, tapi kita ini juga ya jangan yang artinya tuh kayak misalnya sama suami istri harus di depan anak, ya jangan gitu ya, itu kan salah ya. Tapi lebih kepada kita membuka hal-hal yang sifatnya edukasi ya, dikasih aja pengertian, laki-laki dan perempuan itu apa aja yang boleh dilakukan, mana aja yang boleh disentuh, tidak boleh disentuh gitu ya. Dan kemudian anak saya misalnya saya tanya gitu, kamu sudah mimpi basah belum? Itu saya tanyain terus sampai dia bilang ya, karena kan dia sudah SMP ya. Ya terus kamu mimpi lagi enggak? Kamu ini enggak? Kemudian yang kedua adalah kita juga ngajarin tuh caranya bersucinya gimana. Nah itu kan penting ya, mandi besarnya dan lain sebagainya. Jadi orang tua tuh luar biasa tugasnya. Benar-benar banyak ya. Makanya pastiin kita harus siap ya. Nah ini langkah preventifnya adalah self love. Lagi-lagi mencintai diri sendiri sehingga tidak melakukan aktivitas yang merugikan diri sendiri. Jangan mencintai itu karena orang lain, dalam arti kayak dapat validasi gitu ya sama orang lain. Kayak misal nanti dikatain orang apa gitu, kayak khawatir gitu. Enggak, yang tahu diri kita nyaman atau enggak nyaman ya diri kita sendiri. Jangan jadikan patokan itu ke orang lain. Kalau misal masih kita tuh apa-apa tuh karena orang lain, itu menunjukkan kita belum sayang tuh sama diri sendiri. Bukan berarti bodoh amat, bukan ya. Jadi mesti harus ada di tengah-tengahnya. Ketika teman sahabat siaga dapat kritikan, maka carilah ke dalam gitu. Apakah benar yang dikatakan? Oke, benar, berarti aku harus perbaiki gitu ya. Tapi kalau enggak ya udah gitu ya. Berarti kan memang tidak perlu gitu untuk ditanggapi dalam arti sampai kita menyiksa diri kita untuk jadi versi orang lain. No gitu kan. Kemudian langkah preventif kedua tuh pilih lingkungan, cari teman yang produktif dan positif. Nah ini nih banyak banget kayak ya, dia itu timnya tuh kayak tim gibaan ya, tim apa saya nggak melihat ini tuh segi agama ya. Ternyata dari segi agama tuh bisa dimasukin pornografi loh gitu ya. Kenapa sahabat siaga? Karena memang pornografi ini adalah bisnis gitu loh. Nah inilah yang mesti kita pahami.
ya. Jadi bisnis di dunia itu yang paling besar apa? Sahabat siaga tahu nggak? Food and beverage. Yang pertama itu adalah makanan, kuliner. Jadi diciptakanlah makanan makanan siap saji, daging olahan, misalnya sosis, kornet dan lain sebagainya. Itu bisnis sahabat siaga. Dan itu menyokong bisnis yang ketiga. Kemudian yang bisnis kedua adalah judi online dan permaksiatan kayak tadi ya, pornografi itu peringkat kedua ya, judi itu. Nah itu kan tapi lingkupnya pasti lebih sedikit ya daripada yang konsumsi kuliner. Kemudian bisnis yang ketiga di seluruh dunia itu adalah bisnis kesehatan. Nah disitulah akhirnya ada obat gitu ya. Obat untuk kalau nonton pornografi nanti sudah kecanduan, mengalami gangguan kesehatan mental, adalah obat anti cemas ya enggak. Kemudian dia makannya tuh sembarangan, makan daging olahan, kemudian makan ya junk food, nanti sakit sampai tua, konsumsilah obat kolesterol, obat darah tinggi. Nah kalian pikir itu tuh nggak bisnis gitu, termasuk juga COVID lah, mungkin kalian juga udah tahu sendiri ya, antidepresan ya memang dibutuhkan gitu ya, memang dibutuhkan benar, tapi kan sebenarnya kalau nggak ada faktor-faktor misalnya dia nonton pornografi itu kan pasti sedikit ya. Jadi istilahnya itu kan kalau di dunia bisnis tuh ada supply sama demand gitu ya, permintaan pasar gitu ya. Nah itulah sahabat siaga pentingnya untuk mencintai diri sendiri ya. Kalau mau sehat ya jangan makan makanan yang sembarangan, sadar ya. Apa yang dimakan, apa yang ditonton, apa yang dilakukan. Nah karena memang itu sudah menjadi rahasia umum kayak di dunia Intel ya. Di dunia Intel itu bahwa sebenarnya hal seperti itu adalah bisnis sahabat siaga. Kita itu adalah tujuan bisnis gitu. Kemudian jangan sekali-kali penasaran. Nah awalnya nih iseng, habis itu hilaf gitu ya, terus habis itu susah lepas dan candu. Ini juga ketika orang ketiga masuk di dalam pernikahan nih sahabat siaga, kalau pasangan jawab aku tuh hilaf gitu, tunggu dulu nih, hilaf itu berapa kali dulu. Kalau 10 kali dia melakukannya itu nggak hilaf sahabat siaga, itu mah sudah candu gitu ya. Makanya ketika ada kasus di dalam pernikahan itu bobotnya tidak sama setiap pernikahan. Kalau misalnya sahabat siaga dicurhatin tuh, pasangan saya melakukan ini, saran saya kalian kalau tidak ahlinya jangan memberikan saran, karena patternnya atau skemanya itu biasanya nggak seperti itu, nggak single gitu ya. Ada faktor-faktor pemicu lain, salah satunya yaitu pornografi. Ternyata pasangannya sudah mengkonsumsi pornografi sejak dia remaja, begitu ya. Oke, sudah panjang sekali ya, sudah 1 jam. Next, Mas Habibin. Nah ini, thank you. Kalau PLC kita rusak, tidak ada toko onderdil yang menjual spare part otak ya, nggak ada sahabat siaga. Kalau kalian nggak nyayangi diri kalian gitu ya, iya gimana kalau udah rusak gitu. Punya pasangan juga difilter ya. Kalau pernikahannya sedang bermasalah, coba dianalisa masalahnya gimana. Kalau memang otaknya sudah rusak, kemudian dianya nggak mau berubah ya, itu tadi ya, menikah itu baik, bercerai itu baik, tidak menikah juga baik gitu. Lihat dulu ya, sehingga tidak bisa disamaratakan. Langkah preventifnya adalah kita tahu dulu, kita tahu ilmunya. Makanya sahabat siaga tuh bagus banget nih acaranya Siaga Academy, karena kan itu preventif gitu ya. Kadang-kadang kita merasa kalau preventif belum mengalami gitu ya, wah nanti mengalami, kalian akan ingat gitu apa yang saya sampaikan gitu ya, karena tuh luar biasa struggle-nya kalau kita nggak punya ilmunya. Begitu sahabat siaga, mungkin yang bisa saya sampaikan sih panjang kali lebar gitu ya, dan ternyata seseram itu ya. Oke, sangat seram bukan? Oke, mungkin ada yang bertanya, silakan, boleh pakai mic ya Mas. Terus habis itu, nah ini ada membedakan masyarakat kota PLC, konsentrasi, memahami benar dan salah, pengendalian diri, menunda kepuasan. Nah itu ya fungsi dari PLC. Ada yang tanya?
Oke, silakan. Apakah yang sudah candu PMO bisa sembuh? Berapa persen kesembuhannya? Ini Habibah ya. Wah, ini bagaimana menfilter. Apakah yang sudah candu PMO bisa sembuh? Lihat dulu usianya ya, Mbak Habibah, gitu ya. Kalau misal sudah di atas 30, itu nggak bisa sembuh. Maksudnya dalam arti, oh candunya bisa ya, sorry. Kalau candunya bisa, Mbak. Tapi kalau kerusakan otaknya, ya nggak bisa. Kalau PMO bisa, 100% bisa sembuh, ya. Kalau di dunia terapi nanti kita gantikan dopaminnya. Misalnya dia kesukaannya itu nanti digantikan ya. Kalau nggak digantikan nanti dia bingung, nyeleleng gitu ya. Ada kayak misalnya dia jebret diputus gitu ya. Itu kayak orang bego banget gitu ya. Bisa Mbak, kalau berapa persen kesembuhannya sejauh ini yang saya pegang sih ya banyak yang sembuh kalau misalnya mau bener-bener ya. Kalau misalnya yang terapi itu kan hanya bikin programnya, yang tinggal hariannya yang memantau, orang yang memantau setiap harinya apakah checklistnya dilakukan, apakah obatnya sudah diminum gitu ya. Jadi mesti harus kolaborasi nih psikiater sama terapisnya begitu. Kak, gimana caranya memfilter calon bagi yang belum menikah? Ya itu ya, kalau memfilter yang mana nih? Memfilter apakah otak PSC-nya masih normal atau memfilter yang gimana, Kak? Nah, Kak Fatima, yang memfilter bagian mana nih? Karakter atau memfilter yang dia otaknya masih waras gitu ya? Terus misalnya tuh ada nih klien saya tuh yang pernah ya temen sih bilang, jadi kalau laki-laki tuh kan paling seneng kalau dimintain duit sama istrinya gitu ya. Tapi laki-laki itu hanya berlaku untuk laki-laki yang waras ya otaknya. Kalau nggak waras ya mohon maaf Mas Rama ya, itu biasanya marah-marah kalau dimintain uang sama istrinya. Jadi semua kebiasaan yang dibahas oleh psikolog itu berlaku hanya untuk laki-laki yang otaknya normal. Begitu pula perempuannya ya. Kalau dia disayang-sayang, diperhatikan, kemudian dia ngasih kasih sayang yang lebih banyak, oh itu berarti masih normal. Tapi kalau misalnya dia malah kayak belut gitu ya, susah diatur ya, itu sudah nggak normal itu otaknya. Wah ini Kak, kalau nonton kebanyakan drama Korea bisa merusak PSC juga ya. Wow, ini sebenarnya saya bahas kemarin di status WA saya gitu ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Segala sesuatu yang menimbulkan kesenangan itu kan kita akan relax ya. Bener kan? Relax, seneng ya. Nah itu kalau di dunia hipnoterapi, saya kan hipnoterapis juga ya. Nah, di dunia hipnoterapi, orang yang rileks itu otaknya akan masuk ke gelombang alfa ya. Gelombang alfa itu gelombang pikiran bawah sadar, gelombang bawah alam sadar ya. Dan itu berimpact menjadi sebuah manifestasi ya. Kalau dalam bahasa kerennya tuh law of attraction ya. Jadi dia berubah menjadi energi gitu ya. Bisa jadi yang di film-film Korea itu tadi akan kejadian di dalam hidup kita, itu efek yang buruk. Kalau misalnya tuh kasus-kasus patah cinta gitu ya. Kalau menurut saya cuma nonton 1-2 kali, it's okay, nggak apa-apa. Oh saya ada klien itu ya, ada klien itu dan mau cerai sih, sudah mau cerai. Konseling yang dia tuh pokoknya drakor itu dari habis maghrib sampai jam 2 itu drakor. Hanya saya kasih PR untuk jangan drakor terus Mbak gitu. Dia LDR sama suaminya, ya akhirnya nggak bisa diperbaiki pernikahannya. Itu salah satu faktor juga kenapa, karena dia akhirnya punya ekspektasi yang sangat tinggi ke pasangan kayak di drakor-drakor itu. Kemudian yang kedua adalah kita akhirnya tuh punya standar laki-laki idaman tuh yang yang glowing gitu ya, yang menurut saya tuh nggak maskulin gitu ya. Ya mohon maaf, itu salah satunya akan mengarah pada kampanye LGBT sebenarnya, meskipun itu bukan transgender ya. Ini kalau kalian nggak percaya, kalian lihat di podcastnya Deddy Corbuzier ada itu ya, di Deddy Corbuzier yang sama perempuan yang siapa sih namanya, Ulta gitu ya. Oke, itu bahas tentang itu ya Kak ya. Kak, perilaku destruktif dari pecandu PMO apa bisa juga? Ya nanti harus sabar ya. Kalau misalnya waktu proses penyembuhan ya dia bego-bego ya, diajak ngomong terus nggak bisa. Jadi kalau misalnya dia pasangan gitu,
kemudian dia masih mau bertahan di pernikahan, dia mau gak mau harus diambil alih oleh istrinya semuanya, mulai dari keputusan anaknya gitu ya, kemudian apa namanya, mungkin masalah ekonomi bahkan juga kan mempengaruhi gitu ya. Nah itu sementara harus dihandle dulu kurang lebih 1 tahun, lama ya. Makanya cari suami yang benar sekarang tuh banyak banget yang rusak otaknya. Kalau nggak percaya tanya aja sama Mas Dodi yang pengacara itu ya. Mbak, kalau misal ketemu orang yang ketergantungan jajan wanita di luar, ujung-ujungnya ada hubungan yang toksik harus dihindari atau gimana, ya jelas lah. Kan belum jadi ini ya, suami istri gitu ya. Kalian itu mau nyari pasangan apa mau nyari penyakit gitu ya. Selain daripada otak yang rusak, yang suka jajan di luar, itu juga bawa penyakit sahabat siaga. Nah itu saya juga share juga biasanya di status saya. Mereka bawa infeksi menular. HP enak. HP enak. Emang ada yang manggil. Kak tahu otaknya masih benar gimana Kak? Soalnya nggak mungkin kan pas Ta'aruf bilang kalau hobi PMO, it's okay. Ta'aruf yang zaman sekarang itu masih mesti perlu diluruskan ya. Ini Ta'aruf yang zaman sekarang mungkin ada tuh yang di forum-forum gitu ya, yang mungkin kirim CV, bener gitu nggak sih Kak Fatima ya? Terus kemudian saling tukar CV, kemudian saling baca dan lain sebagainya gitu kan, bener kan? Tanpa kita tahu gitu ya. Sebenarnya kalau ta'aruf yang Rasulullah ajarkan itu dulu Khadijah adalah menyuruh utusan gitu ya untuk bersafar. Nah, pentingnya kita mengutus bahkan membayar orang untuk mendekati dia gitu ya. Untuk mendekati dia yang menjadi calon pasangan kita. Semahal itu ya Mbak. Oh iya, untuk cari pasangan kita harus mengeluarkan uang sebanyak itu bahkan. Kenapa sahabat siaga? Karena kerusakan yang ditimbulkan dalam pernikahan itu jauh lebih membahayakan. Bahkan ketika misalnya kasus itu terjadi, kita salah memilih ayah untuk anak kita gitu ya. Kemudian akhirnya pasangan kita kecanduan itu ya. Kemudian dia melakukan perselingkuhan atau orang ketiga, itu tuh nggak hanya anak kita yang korat-karit, bahkan harus jual rumah karena harus dibagi harta gunung gini, harus pecah silaturahmi. Wah, impactnya luar biasa sahabat siaga. Makanya kalau misalnya mau pakai taruh, saran saya sih ya saran saya sih apa namanya, untuk itu sih memang kita benar-benar harus mengutus orang untuk melihat aktivitasnya tuh sehari-hari seperti apa. Yang sama ya semukrim, artinya kalau kita laki-laki ya, kita perempuan ya kita mengutus laki-laki untuk membersamai dia, pura-pura jadi temannya, atau mungkin kita sengaja gitu ya nyari temennya. Tapi memang kalau saya sarankan sih sebenarnya ta'aruf itu enggak, harusnya sih nggak seperti itu ya. Kalau bisa ta'aruf itu kayak Mas Rama itu loh ya, kayak teman satu kampus misalnya gitu ya Mas Rama ya. Jadi kan memang apa ya, itu aja kadang belum tentu loh ya, maksudnya tuh ada juga yang seperti itu aja yang udah kayak merasa kenal itu. Atau mungkin dicarikan sama paman kita yang benar-benar udah sayang ya, oh nggak punya temen gitu ya. Ya ada, mungkin disuruh konseling aja sih Kak. Sebenarnya di saya ada tesnya, tes apa namanya, tes pranikah Kak. Tapi biasanya tuh nanti jarang yang mau karena rata-rata akan gagal pernikahannya. Itu ada tes psikologinya Kak ya. Ada sebenarnya, tahu nggak semua psikolog punya ya, karena itu biasanya mereka enggan, karena mereka nanti biasanya terus nggak jadi nikah begitu ya. Mbak punya anak yang masa pubertas yang menganggap lumrah pacaran. Nah, gimana cara mengarahkan anak-anak ini agar tidak pacaran? Menurut saya salah satu pintu gerbang zina dan pornografi. Wah ini tuh memang harus dari kecil ya. Kayak ilmu tauhidnya itu harus benar-benar dikuatin. Contohnya kayak misal anak perempuan saya gitu. Jadi kayak misal saya ngajarin harus berjilbab. Dan saya sering ngasih cerita-cerita tentang pacaran, tentang kayak misal murid saya tuh yang hamil di luar nikah, terus habis itu dia sampai apa ya, harus menyusui, masih kecil dan lain sebagainya. Emang harus segitunya, jadi kita kasih cerita-cerita gitu. Kemudian lingkungannya juga harus sangat mendukung ya.
Kalau lingkungannya itu memang kayak ya udah terbiasa punya pacar gitu, ya itu akan susah memang ya. Terutama kita nggak ada tuh dari awal dasar-dasar tauhidnya tuh nggak ada gitu ya. Tauhid itu kalau ke anak-anak itu jangan yang ini nggak boleh dilarang sama Allah nggak. Jadi tauhidnya itu harus dimasukin kayak cerita-cerita gitu. Kayak misal kita di jalan tahu kayak gitu gitu. Dek, tadi tuh ada apa namanya ibu-ibu anaknya dipukul loh minta es krim gitu. Kamu tahu nggak dek kayak gitu ya? Iya kasihan ya, ya itu kalau misalnya belum siap jadi ibu, kalau marah-marah anaknya dipukul di jalan gitu. Nanti kalau kamu jadi ibu gimana gitu. Nah itu diskusi tauhid sebenarnya ya. Hal yang seperti itu gitu ya. Itu hal yang seperti itu membuat anak kita tuh kritis, membuat anak kita tuh berpikir. Nah itu yang harus kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu ngobrol gitu. Contohnya kayak misal anak saya gitu, anak yang kemarin itu yang WA kamu gitu ya, anak laki-laki saya WA yang suka sama kamu kan sekolah di sekolahanmu sekarang. Ketepatan anak saya itu kan terpilih jadi ketua OSIS ya kan. Terus habis itu kan dia kayak nggak mau gitu loh. Terus kan karena banyak yang milih gitu ya perempuan-perempuan itu. Ini contoh aja ya. Kemudian saya tanyain gitu, terus kamu kalau ketemu gimana? Aku bilang kayak gitu. Itu kan laki-laki ya, pasti malas cerita sebenarnya. Terus kemudian dia bilang, oh ya gimana-gimana, ngapain ya cuek aja gitu. Kan anaknya udah nggak WA gitu. Jadi mesti harus kita gali, terutama anak laki-laki nih agak susah gitu ya. Jadi kita ya pendekatan sih, memang kita harus sinyalnya cocok gitu ya. Kalau anak kita tuh nggak dengerin kita atau misalnya tuh ya nggak deket, itu berarti sinyalnya tuh nggak nyambung. Kayak misalnya kita lagi zoom gitu ya, putus-putus ya, sinyalnya bermasalah ya. Jadi jangan salahkan anaknya ya. Saya juga merasa introspeksi diri juga kan hal itu. Kayak misal kita telepon gitu ya WA terus kemudian kok apa nggak denger gitu, sama kayak anak kita yang misalnya dikasih tahu kayak nggak gitu ya, itu sinyalnya putus gitu. Makanya mesti jalur langit juga harus ditempuh gitu, selain daripada kita juga menyalakan radar kita ke anak kita gitu. Apakah bagaimana cara agar anak tidak meniru perilaku ayahnya? Apakah memang harus dipisahkan? Seorang ayah dan istri sangat saat marah dan kodaru anak juga, aduh ya ini harus ngobrol ya sama suaminya, laptop ya. Kalau ngobrol ternyata tidak menghasilkan, kita balikin tuh di surat An-Nisa. Berarti harus bertemu dua keluarga untuk mediasi. Kalau misalnya itu sampai berpengaruh ke anak, ya. Kalau ternyata masalah apa namanya istilahnya tuh sudah ada dua keluarga yang berkumpul menasehati, istri itu nggak punya otoritas ya sama suami. Saya ini yang mungkin ngisi di kelas-kelas itu juga nggak punya otoritas sama pasangan saya. Istri itu selalu di bawahnya suami gitu ya. Perlu diingat, sepintar apapun kita, sebanyak apapun pengetahuan kita nggak punya otoritas. Makanya banyak juga tuh kasus misalnya Nino Warisman, beliau kan juga bercerai gitu ya. Terus kemudian Teh Nini yang waktu itu akhirnya rujuk gitu ya. Itu yang perlu digarisbawahi ya, sebagai perempuan mesti ada batasannya kita. Artinya kita ajak ngobrol gitu, apakah dia mau berubah atau tidak. Kemudian ketika diajak ngobrol berdua nggak bisa, ya berarti harus dikumpulkan dua keluarga besar ya, seperti pernikahan dulu. Jadi saksi menikah itu fungsinya nggak hanya nyaksikan menikah ya, habis ijaban kasih tahu, nanti kalau ada masalah kamu juga harus ikut jadi saksi. Nah harusnya seperti itu ya, harusnya ya. Nah disitulah akhirnya menjadi pihak penengah gitu ya. Nah barulah di situ nanti bisa dicari jalan keluarnya seperti apa, gitu ya. Sudah kurang 5 menit, Mas Rama sudah selesai. Sudah sangat panjang. Oke, siap, luar biasa ya, Mbak Viko, thank you banget. Nah, cuma ini di masyarakat kita yang paradigma yang keliru terhadap pornografi dalam pernikahan itu ternyata seperti ini tuh paradigma itu berefek itu seperti ya, dan bisa ada hal yang mungkin di apa ya, terusnya pembahasannya di luar
pornografi pernikahan ya, terkait tadi mungkin kalau misalnya banyak nonton drama ya nggak bisa bahkan kayak gitu ya pertanyaannya. Ini keren sih sahabat Jaga itu antusias banget ya pembahasannya kali ini. Oke, ini karena waktunya juga sudah menunjukkan di pukul 9:05 ya. Artinya ini juga sudah selesai gitu ya. Nah ini sahabat Siaga, boleh dong reaksi di kolom chat, mungkin ucapan terima kasih atau mungkin istilahnya testimoni dari sahabat Siaga kelas Siaga Akademi ini, boleh dong ya. Oke. Ini ada yang kelewatan Mas, bentar. Zaman sekarang sudah memfilternya susah karena banyak yang kelihatan alim sambil pondok. Iya ini banyak banget saya kasusnya. Kasian banget. Basically dia merasa bibit bobotnya bagus ya, itu mesti hati-hati ya sahabat Siaga. Putus-putus Mas Rama. Sudah Mas Rama. Sudah ya? Jelas kan? Oke. Yuk, kita kasih ini ya di kolom chat ya. Ini luar biasa. Mungkin barangkali sahabat Siaga juga kasih masukan untuk materi berikutnya juga. Boleh juga. Jadi langsung aja di chat di kolom chat. Mungkin nanti kalau misalkan baru kepikiran selesai, boleh banget di chat ke admin gitu ya. Oke. Sudah, nggak ada lagi yang ditanyakan. Oke. Gitu ya. Jadi, oh iya Mas Rama, mungkin untuk yang terakhir. Iya Mas, putus-putus Mas Ramanya. Jadi mungkin ini untuk yang terakhir ya Mas Rama, saya sampaikan untuk closingnya. Ketika ada pasangan kita yang memang kecanduan PMO gitu ya, indikator kita mempertahankannya apa? Kalau dia memang benar-benar mau berubah, maka dialah yang menginginkan untuk datang ke profesional, bukan kita ya. Jadi kan banyak orang gitu ya, Mbak dia nggak mau diajo, itu berarti nggak mau berubah ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kan kadang bingung kalau tapi masih cinta, makan tuh cinta ya. Iya gitu kan, makanya ujian kita tuh di situ. Berarti kita terlalu attached sama manusia, gitu ya. Artinya apa? Nggak boleh mempertahankan sesuatu kalau nggak diperbaiki, ya. Ya, kalau mau level Asia tuh ujiannya cuma satu ya. Fir'aun itu hanya tidak beriman sama Allah ya, tapi Fir'aun itu kaya ya, nggak penyakitan ya. Jadi hanya satu aja ujiannya ya. Ya, juga dia kan Asia nggak pernah kekurangan ekonominya ya. Jadi bayangin kalau kita punya pasangan otaknya udah rusak, ya kerjanya nggak konsentrasi, karirnya buruk ya. Habis itu dia sakit-sakitan karena dia suka ganti-ganti pasangan. Lah itu apalagi gitu yang harus dipertahankan tuh, apalagi kalau dia nggak mau berubah gitu Mas Rama. Intinya begitu, jangan memaksakan diri untuk merubah orang lain karena kita nggak bisa ya. Closingnya seperti itu, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Mbak Viko sudah mau sharing kepada teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat untuk bisa kita aplikasikan pastinya ya. Salah satunya adalah PMO itu tadi ya. Baik diri kita sendiri, orang terdekat kita maupun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang penting di usaha ada apa ya, bekal gitu, yang pasti bekal itu penting buat kita ya, dan itu lagi sahabat Siaga untuk mengajak orang-orang terdekatnya juga untuk ikutkan Siaga Academy, karena dengan Siaga Academy kita semua bisa belajar dengan ilmu pengetahuan, karena
kita nantinya itu pasti membutuhkan ilmu pengetahuan dalam menjalannya, seperti itu. Jangan sampai kita berkepentingan tanpa ilmu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu aja sahabat saya. Thank you. Dan sekarang kita coba foto bareng ya. Boleh ya? Dulu. Ini gimana sih gini dah? Iya, itu Mas Rama trouble loh, wak gitu. Oke. Ini ya, boleh ya? Boleh kasih senyum terbaik, gaya terbaiknya, sahabat siaga semuanya. Oke ya, Rama hitung. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sahabat siaga. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Selasa minggu depan. Thank